Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Tafdila Putri Yulianti SSI dengan NIM 2414462969, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi fisika di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Singkep, tepatnya di kelas 10A dengan tema materi pengukuran besaran fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini agar lancar dan kalian bisa memahaminya dengan baik, kita mulai dengan berdoa. Ibu minta tolong kepada Fakih, ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, Ibu absen dulu ya, Nak. Alfira Nursal Sabila, Amelda, Cintia Laura, Dila Meika Nardiansyah, Dwi Ananda, Febi Firliana, Indah Marisa, Kaila Mentari, Muhammad Fakih, oke, Muhammad Sakif, Najla Gunawan, Nurul Huda, Rafidah, Raja Kiara, Syafa Ardia Setiawan, Syafira Saskia Tiffany, Tengku Muhammad Revano, Faren Fergi, Fitri, Zidan Nuriski. Oke, alhamdulillah hari ini kelas 10A hadir semua, bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Semoga kita selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, coba kalian lihat di kiri dan kanan bangku. Di kolong meja juga kalian lihat apakah ada sampah. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah. Dan coba lihat lagi kerapian baju. Kalau masih ada yang belum rapi, tolong dirapikan. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Oke anak-anak, jadi di sini ada keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Jadi yang pertama itu harus selalu menjaga kenyamanan kelas. Makanya tadi kita mengecek kebersihan kelas karena menyangkut dengan kenyamanan. Kemudian harus menghargai guru dan teman serta mendengarkan guru yang sedang berbicara di depan. Oke? Nah, jadi apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Kalau perasaannya bagaimana, bahagia? Bahagia. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke. Tapi Ibu lihat masih ada beberapa orang yang mengantuk. Jadi kita mulai dengan ice breaking. Nah, ice breaking Ibu hari ini aturannya adalah kalian menyebutkan warnanya, bukan menyebutkan tulisannya. Jadi konsentrasi, fokus. Nih, dibaca merah. Jadi sesuai dengan warnanya. Kita mulai dari tingkatan yang mudah. Oke, siap? Siap. Oke, mulai. Merah, hijau, putih, Biru, ya. kuning, pink, kuning, hijau. Nah, ini naik level jadi sedang. Siap? Siap. Oke, mulai. Putih, biru, hijau, pink, Oke. kuning, hijau.
ini yang level sulit. Siap? Siap. Oke. Mulai. kuning, hijau, pink, Oke. pink, putih, Merah, kuning, biru, hijau, 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 pink, merah. Selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah, jadi sudah fokus semuanya? Oke, konsentrasi. Nah, jadi materi kita hari ini itu adalah tentang pengukuran. Jadi materi kita hari ini itu masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita belajar tentang besaran pokok, besaran turunan, angka penting gitu kan. Nah, jadi Ibu harap di materi hari ini atau di pertemuan hari ini itu kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan konsentrasi fokus ya. Karena materi ini akan kalian bawa sampai ke depannya, sampai kelas 11, kelas 12, sampai kuliah, bahkan sampai di tempat kerja itu melakukan kegiatan pengukuran. Jadi kalian harus bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke? Tetaplah berusaha ya, walaupun kalian tidak tahu, kalian bisa bertanya dengan Ibu. Oke? Nah, sebelum masuk ke materi pengukuran, Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa perbedaan besaran pokok dan besaran turunan? Nah, oke. Coba Najla dijawab. Jadi besaran pokok itu terdiri dari dirinya sendiri. Mm-mm. Sedangkan besaran turunan terdiri dari besaran-besaran pokok. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi? Fitri. Besaran pokok juga bisa didapatkan melalui pengukuran. Uh-uh. Sedangkan besaran turunan biasanya melalui rumus. Oke, Ibu rasa kalian juga sudah tahu ya bahwa besaran pokok itu besaran yang terdiri dari dirinya sendiri. Artinya memang sudah ketetapan. Nah, jadi dia tuh apapun dari alat ukur, itulah besaran dari besaran pokok. Nah, berbeda dengan besaran turunan. Besaran turunan itu bisa didapatkan secara sistematis, artinya melalui perhitungan atau rumus. Nah, kalian udah tahu nih besaran. Nah, masing-masing besaran ini tentu ada nilainya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui nilainya tadi? Caranya adalah dengan menggunakan alat ukur. Uh-uh. Jadi nanti nilai dari besaran akan terbaca di alat ukur. Oke, betul ya. Jadi masing-masing besaran untuk mengetahui nilainya, nah kita butuh yang namanya alat ukur. Nah, alat ukur itu tentu berbeda-beda dari masing-masing besaran yang kita gunakan. Oke? Bisa dipahami? Nah, masih ingat tidak macam-macam besaran pokok? Yuk kita jawab bersama-sama. Yang pertama? Kemudian? Oke. Watt arus listrik. Nah, 7 besaran pokok ini memiliki alat ukur dan satuannya masing-masing. Oke? Nah, 7 ini harus kalian hafal. Oke. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di materi ini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang akan diukur dengan tepat. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa masing-masing besaran itu memiliki alat ukurnya masing-masing. Jadi ketika kita mau menimbang tepung, kita harus menggunakan alat ukur yang sesuai, jangan menggunakan penggaris gitu kan, tidak tepat gitu. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisa alat ukur yang akan digunakan agar sesuai dengan benda yang akan diukur dengan tepat. Jadi, kalau kalian lihat, ada meja berukuran kecil, ada meja ukuran besar, pintu yang rendah, pintu yang tinggi. Nah, tentu dalam pembuatannya membutuhkan alat ukur yang sesuai, gitu kan? Jadi kesimpulannya, dalam satu besaran itu juga alat ukur yang digunakan harus disesuaikan dengan besar kecilnya benda yang akan kita ukur. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, yang terakhir, kalian dapat mengidentifikasi hasil pengukuran dengan alat ukur panjang dengan tepat. Oke. Nah, jadi di sini maksudnya ada alat ukur yang mungkin familiar bagi kalian itu adalah penggaris atau mistar. Nah, kalau penggaris dengan mistar kalian ukur panjang buku langsung didapatkan hasilnya kan. Nah, ada beberapa alat ukur yang memiliki 2 skala. Contohnya seperti alat ukur mikrometer sekrup dan jangka sorong. Dia tuh ada skala utama dan skala nonius. Jadi kita harus cari tahu dulu skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa, baru ditotalkan. Nah, itu membutuhkan
perhitungan lagi lah. Nah, jadi nanti kita akan pelajari. Jadi ada berapa tadi tujuan pembelajaran kita? Ada 3. Yang pertama, Peserta didik dapat mengidentifikasi oke, ukur berdasarkan. Oke. Ya, yang kedua menganalisa alat ukur. Oke. Yang ketiga dapat mengidentifikasi hasil ukuran. Oke, selanjutnya di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah video. Kalian harus fokus dan berikan tanggapannya setelah video ini diputar. Oke, jadi itulah videonya. Ada yang bisa memberikan tanggapan atau kesimpulan dari video yang ditonton? Coba, Kaila. Tanggapan saya setelah melihat video tersebut, di mana selama ini tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita telah melakukan pengukuran. Salah satu contohnya seperti mengukur suhu menggunakan termometer saat demam. Nah, oke. Jadi itu kan di video tadi banyak sekali macam alat ukur ya. Ada termometer, ada tadi timbangan bayi gitu kan. Ada luxmeter. Nah, jadi masing-masing besaran itu pasti memiliki alat ukurnya masing-masing. Dan itu sebetulnya sudah terjadi sejak kalian kecil. Orang tua kalian bawa kalian ke posyandu tentu kan ditimbang. Nah, itu suatu pengukuran gitu. Nah, sekarang ini ada gambar. Nah, ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Ya, yang Ibu tampilkan. Menurut kalian apa persamaan dari semua gambar ini? Persamaannya adalah besaran yang diukur itu adalah besaran panjang. Sama-sama nih semuanya mengukur panjang, tapi ada bedanya. Apa bedanya? Ada bedanya, yaitu alat ukur yang digunakan semuanya berbeda. Nah, jadi ini menandakan bahwa satu besaran saja tidak hanya memiliki satu macam alat ukur, tapi banyak gitu, disesuaikan dengan bentuk dan kuantitas dari benda yang diukur gitu. Oke? Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk berpikir kritis. Nah, ada pertanyaan. Kita selalu melakukan atau menemukan kegiatan pengukuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah pengukuran yang selama ini biasa dilakukan sudah tepat? Coba Feby. Ya Bu, karena menurut saya walaupun kita sudah sering melakukan pengukuran, akan tetapi ada beberapa pengukuran yang tidak tepat. Maksud tidak tepat ini ialah jadi karena alat ukur yang digunakan tidak dikalibrasikan terlebih dahulu atau bisa jadi kesalahan dalam melihat alat ukur. Oke, jadi kita selalu melakukan pengukuran di kehidupan kita sehari-hari, tetapi belum tentu hasilnya itu tepat dan teliti, ya kan? Ibu bisa simpulkan ada 3 faktor yang menyebabkan pengukuran kita tuh salah. Yang pertama disebabkan dari lingkungan, situasi lingkungan. Contohnya, kalau misalnya kita praktikum bandul, menghitung banyaknya bandul terhadap waktu misalnya kan mau mencari itu. Nah, tentu akan berbeda hasilnya ketika kita di luar ruangan dan di dalam ruangan. Di luar ruangan tuh ada angin yang mempengaruhi bandul itu gitu. Berbeda dengan di dalam gitu. Kemudian yang kedua dari segi alatnya. Ada beberapa alat yang sebenarnya tidak layak untuk digunakan tapi masih digunakan gitu. Kemudian ada alat yang tidak dikalibrasikan, artinya tidak ditentukan gitu titik nolnya gitu kan. Atau ada alat yang aus atau sudah tidak tepat lagi tuh pengukurannya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga dari human error. Nah, itu artinya dari orang yang melakukan pengukuran. Terkadang orang yang melakukan pengukuran ini dia tidak tahu cara menggunakan alat, tapi dia pura-pura tahu misalnya, atau dalam melihat skala tidak tegak lurus gitu kan. Jadi miring-miring gitu. Oke. Itu akan mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, kemudian yang kedua, apakah setiap benda memiliki karakteristik pengukurannya masing-masing?
Punya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan alasannya? Nah, coba Lidah. Setiap benda pasti memiliki alat ukurnya masing-masing. Alat ukur dibuat juga berdasarkan karakteristik bendanya. Oke, jadi masing-masing benda itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Contoh, ada benda cair, padat dengan gas. Nah, ketiga benda itu tidak bisa disamakan alat ukurnya. Karena apa? Karena karakteristiknya berbeda. Contoh kalau zat cair, ya benda itu kan cair, harus mengikuti wadahnya. Jadi kita buatlah alat ukur yang bisa menampungnya. Contohnya dengan menggunakan gelas ukur gitu. Begitu juga dengan benda padat. Nih, meja termasuk benda padat. Kan tak bisa kita masukkan dalam wadah. Tentu kita harus ukur panjang, lebar, dan tinggi sesuai dimensinya gitu. Oke? Lanjut, kenapa pengukuran itu penting? Nah, kalian bayangkan bagaimana caranya kita tahu. Misalnya kita mau menghitung kecepatan, ya kan? Tentu kita harus tahu jarak dengan waktunya, baru kita dapatkan kecepatan, ya kan? Nah, jadi perlu dilakukan pengukuran. Dan pengukuran itu pun bertahap gitu. Oke? Nah, jadi itu sangat penting, apalagi anak sains, ya kan? Praktikum, nah itu butuh data-data. Data-data itu didapatkan dari pengukuran. Makanya Ibu bilang materi ini sangat penting untuk kita pelajari. Karena sampai nanti di kelas tinggi, sampai kuliah kalian pasti akan berhubungan dengan pengukuran. Oke? Nah, kemudian ada satuan internasional dan konversi satuan. Nah, jadi masing-masing besaran, ini sudah kita pelajari di pertemuan kemarin ya. Jadi tentang satuan internasional itu untuk memudahkan para ilmuwan menyamakan atau membandingkan dari hasilnya gitu. Jadi makanya dibuat satuan internasional. Nah, sedangkan konversi satuan itu kadang pernah kalian lihat ada alat ukur yang gram, ada yang kilogram. Nah, kilogram tuh untuk mengukur berat beras, kilogram mungkin tepung misalnya gitu kan. Nah, itulah harus diubah konversi satuan supaya kita tahu benda ini setara atau tidak gitu, pakai konversi satuan. Oke? Nah, jadi ini adalah jenis-jenis alat ukur berdasarkan besarannya sudah Ibu buat. Ini besaran fisika yang kemarin, besaran pokok dan alat ukurnya. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan melalui gambar. Jadi besaran fisika panjang itu contoh alat ukurnya ada banyak, ya kan? Ada penggaris, jangka sorong, mikrometer, skrup. Ya kan? Kenapa bisa berbeda? Nanti kalian akan melakukan diskusi bersama, pasti kalian tahu kenapa bisa banyak begitu. Oke? Nah, contoh massa itu ada timbangan digital, ada neraca haus, banyak ada timbangan bayi, timbangan dapur, ya kan? Habis itu ada waktu, stopwatch, jam, suhu, kalau arus listrik ampere meter, oke? Kalau tegangan listrik voltmeter atau multimeter, tekanan manometer atau barometer, kemudian intensitas cahaya luxmeter, tadi ada di video. Kalau sudut busur derajat atau theodolite. Oke? Nah, ini jadi jenis-jenis alat ukur yang harus kalian ketahui. Jangan sampai tidak tahu. Nah, selanjutnya penerapan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin 100% kalau kita sudah melakukannya setiap hari. Mulai dari skala kecil di rumah kita membuat mungkin resep donat, ya kan? Pasti ada takarannya masing-masing ya. Tentunya harus kita ukur dulu gitu kan. Nah, kalau skala besar mungkin pembuatan rumah. Rumah ini kalau tidak diukur akan roboh gitu kan pondasinya gitu kan. Nah, itu harus diukur dengan baik gitu kan. Nah, skala besar lagi pembuatan jembatan. Ya kan? Jembatan itu kan melayang, berarti harus dibuat, harus diukur dengan sangat teliti gitu. Oke? Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu adalah alat ukur besaran panjang. Oke? Jadi ada 3 alat ukur yang akan Ibu bahas di sini. Yang pertama mistar atau penggaris. Ya, mungkin kalian lebih familiar penggaris. Nah, itu nama lainnya adalah mistar. Kemudian yang kedua mikrometer, skrup, dan jangka sorong. Ketiga alat ukur ini untuk mengukur besaran panjang. Nah, yang pertama ini penggaris. Penggaris itu memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Oke, jadi kurang daripada itu penggaris tidak bisa mengukurnya. Oke, nah nih contoh dari pengukuran panjang penggaris. Panjang pensil. Maaf. Nah, jadi ini berapa panjang pensil? 8. Oke, ini masih gampang ya 8. Nah, sebetulnya penggaris ini kalau patah kita bisa menggunakan penggaris ini asalkan garis-garis ini masih jelas,
Yang penting tuh skala. Titik 0 ini bisa kita buat sendiri gitu. Yang penting dalam pengukuran mistar ini skala akhir dikurang dengan skala awal. Jadi ini 8 dikurang 0, 8 cm gitu. Oke? Nah, coba kita jawab yang ini. Nih, panjang dari pipa. Nah, ini 3, ini 3,5, berarti ini 3,6, 3,7, 3,8. 3,8. Skala akhir, skala awalnya 0,5. Nah, jadi nilainya berapa? 3,3 cm. Nah, jadi tidak masalah kalau penggaris itu patah, asal kalian mengidentifikasi skala akhir dan skala awalnya. Kemudian dicarilah selisihnya. Oke? Selanjutnya, Bu akan membahas tentang nih, jangka sorong dan mikrometer sekrup. Di awal sudah Ibu singgung sedikit bahwa jangka sorong dan mikrometer sekrup itu memiliki 2 skala. Ada skala utama dan skala nonius. Nah, ada rumus yang harus kalian tahu. Skala utama ditambah skala nonius dikalikan dengan ketelitian. Jadi yang dikalikan dengan ketelitian adalah skala nonius. Jangan sampai salah. Oke, karena skala utama ini umumnya memang penggaris gitu. Nah, skala nonius ini adalah skala ketelitian dari alat ukurnya gitu. Oke, nah ini Ibu akan tampilkan simulasinya. Nah, ini. Yang pertama, oh ya, perlu diketahui mikrometer sekrup dan jangka sorong ini memiliki ketelitiannya masing-masing. Contoh nih, mikrometer sekrup itu memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Sedangkan kalau jangka sorong itu ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Karena dia naik tangga 1, jadi dibagi 10. Oke. Nah, untuk fisiknya, jadi mikrometer sekrup itu seperti ini. Oke. Nah, ini Ibu sudah, Ibu akan tunjukkan. Nah, ini. Ini adalah penampakan mikrometer sekrup asli. Oke, seperti ini, sama dengan yang digambar kan? Oke. Nah, yang ini bendanya kita letakkan di bagian sini. Di bagian sini kita letakkan bendanya sampai dia ketat. Artinya apa? Benda itu tidak bergerak lagi. Oke. Nah, jadi contoh nih, saya gini. Nah, kita putar di bagian ujung. Nah, misalnya nih udah ketat. Nah, sampailah di sini kan. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ada skala utama dan skala nonius. Nah, jadi di sini ini adalah skala utama. Oke, sedangkan di bagian sini adalah skala nonius. Nah, jadi kalian lihat skala utama sini kan 20, berarti di sini 21, di sini 22. Jadi skala utamanya sama dengan 22 mm. Skala noniusnya cari yang paling sejajar. Nah, di sini berapa nih? 40, 41, 42, 43. 43. Dikalikan dengan ketelitian. Ini kan mikrometer sekrup. Berapa ketelitiannya? 0,01 mm. Berapa hasilnya? 0,43 mm. Kemudian hasilnya baru ditambah. 22 ditambah 0,43. Hasilnya 22,43 mm. Nah, jadi itulah hasil dari pengukuran menggunakan mikrometer sekrup gitu. Jadi udah tahu ya mana skala utama, mana skala nonius. Pokoknya intinya dia harus yang sejajar. Oke? Nah, kalau untuk jangka sorong itu bentuknya seperti ini yang aslinya. Jadi di bagian sini tuh tinggal kita geser-geser. Oke, ini kita geser. Nah, benda bisa diletakkan di bawah ataupun di atas. Kalau di atas tuh biasanya mengukur diameter dalam. Saya tutup botol. Kalau bagian luar yang sini, bagian dalam yang atas. Kayak gitu biasanya. Oke, nah contoh perhitungannya seperti ini. Misal, didapatkanlah ditampilkan alat ukur seperti ini. Nah, kalau yang tadi skala utamanya yang di tengah kan. Nah, kalau ini skala utamanya yang di atas. Nah, ini skala utama, yang bawah skala nonius. Nah, untuk menentukan skala utama kalian lihat skala sebelum 0. Berarti di sini. Berarti berapa tuh? 1. Nah, berarti skala utamanya sama dengan 1
Ingat kalau pada jangka sorong yang atas ini sentimeter karena dia penggaris ya 1 sentimeter. Jadi diubah ke milimeter jadi 10 karena turun satu tangga 10 milimeter. Nah kalau skala noniusnya lihat yang paling sejajar. Oh di sini yang paling sejajar, betul 3 berarti nih ini kan paling sejajar, yang lain kan miring-miring kan? Nah, itu berarti skala nonius. 3 dikalikan dengan ketelitian berapa? 0,1 mm. Sehingga didapatkan 0,3 mm. Lalu hasilnya itu ditambah. Jadi berapa? 10,3 mm. Oke, selesai. Begitu. Oke, paham semuanya? Oke, untuk fungsi, komponen, dan materi yang lebih lengkapnya itu akan Ibu share di WhatsApp group, ya kan? Sudah kita buat kemarin. Oke, apakah ada pertanyaan dari materi yang telah Ibu sampaikan? Oke, silahkan Nurul. Ibu, kan tadi yang dikalikan dengan ketelitian itu skala nonius, bukan skala utamanya. Oke, karena skala nonius itu menunjukkan skala terkecil dari benda tersebut. Kalau penggaris itu kan 0 ke 1 mm itu kan tidak ada garis kecil-kecil, ya kan? Nah, pada alat mikrometer sekrup ini ada skala kecil-kecilnya tuh, yaitu adalah skala nonius gitu. Jadi skala nonius itu harus dikalikan dengan ketelitian kayak gitu, bukan skala utamanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Apakah untuk mengukur menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong itu kita lihat masing-masing skalanya, lalu apakah dijumlahkan berdasarkan rumusnya ya? Ya, betul. Jadi kalau dia memiliki 2 skala, tentu kita harus menghitung dulu, baru didapatkan hasilnya. Jadi bukan itulah hasilnya tuh data mentah, harus diolah dulu, barulah itu hasil perhitungan akhirnya. Oke, sampai saat ini mengerti semua? Oke, kalau sudah mengerti, Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian diskusikan bersama. Sebelumnya kita sudah menentukan kelompok ya, sudah Ibu bagikan berdasarkan asesmen diagnostik. Dah, sudah duduk per kelompok. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, nah ini sudah ada LKPD. Lengkap dengan bahan ajar atau materinya, jadi itu bisa kalian simak ya sebagai bahan tambahan kalian. Oke. Nah, di dalam LKPD tersebut sudah ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan, masalah yang harus kalian diskusikan bersama. Oke. Nah, jadi di LKPD tersebut ada masalah tentang pengukuran. Jadi kalian harus menentukan hasil dari pengukuran. Nah, untuk alatnya sudah Ibu sediakan di dalam sini. Tinggal kalian kerjakan. Bentar ya, yang ini. Itu sudah lengkap. Ada Oke, ini mikrometer sekrup, ini jangka sorong. Oke, silahkan. Nah, di situ sudah Ibu tulis, jelaskan tujuan dari LKPD itu apa. Kemudian ada, pinjam dulu sebentar ya. Nah, jadi di sini sudah ada juga nih sumber belajar yang bisa kalian gunakan untuk sebagai panduan lah untuk menjawab LKPD. Kemudian ada petunjuk penggunaannya, kemudian ada cara menggunakan alat. Ini sudah Ibu share juga link YouTube-nya, jadi tinggal dibuka. Nah, Ibu sediakan 3 benda yang harus kalian ukur panjang masing-masing, itu berbeda setiap kelompok, jadi Ibu harap kalian bisa mengerjakannya. Oke, silakan diskusi. Ambil. Dah. Oke. Tegak. Ingat ya, ketelitiannya sudah ada di papan tulis, tinggal kalian lihat saja.
Ibu sudah siapkan lembar perhitungan di belakang, silahkan diisi. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Ibu langsung. Ya. Ya. Kancing koin ada di situ. Coba lihat di kantong. Nah, ini dia. Ini kancing, ini koin, oke? Nah, iya. Nah, kalau itu tebal. Itu untuk kalibrasi. Betul. Diameter tutup botol. Diameter luar. Sampai ketat. Putar lagi. Ya, dicari jawabannya. Sampai ketat. LKPD yang kalian kerjakan nanti akan kalian presentasikan ke depan ya, Nak. Nah, jadi ditentukan juga siapa moderator dan lain sebagainya, dipersiapkan. Ayo Sakib. Ayo diskusi, berkolaborasi. Itu ketebalan atau diameter disuruhnya? Diameter. Kalau kayak gitu tuh ketebalan. Oh, nak tes. Oh, gitu. Oke. Jangan terlalu itu. Di sini. Ini berarti terlalu ketat. Nih, langsung buat lembar di lembar perhitungan. Ya? Dah? Oke. Udah dapat? Bisa, Pano. Oke.
Silakan dikerjakan. Diukur. Perhatikan juga di situ ada lembar kesimpulan analisa. Nah, itu dikerjakannya, ditulis hasil kalian di situ. Ya. Panjang daun milimeter. Ya. Boleh? Boleh, bawa aja kan itu hasil diskusi. Itu. Oke, yuk dikerjakan. Milimeter. Mikrometer sekrup. Alat kita kan? Ini kan lembarnya kan bisa dipisah-pisah. Bisa dipisah-pisah tuh. Mungkin ada yang jawab menganalisa gitu. Boleh dibuka tuh. Buka. Nah, itu kan memang bagian dari itu. Tidak. Ini bisa dibuka nih. Oke, sudah siap semua? Belum? Oke, Ibu tunggu ya waktunya beberapa menit lagi. Ini bisa dipisah-pisah nih. Atau ada yang mau jawab analisa? Jangan nampak sangat. Dapat? Bisa sakit? Yang perhitungan udah dapat? Kalau udah dapat tinggal dibuat di sini. Bisa dilepas tuh. Ya. Iya. Nah, kalau skalanya 0 dikalikan dengan ketelitian hasilnya 0. Karena setiap angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0.
Oke, waktunya tinggal sedikit lagi, silakan disiapkan. Yuk. Yuk waktunya. Ingat waktu. Yuk, dibagi-bagi kerjanya jadi cepat. Oke. Dibagi-bagi. Yang kesimpulan sudah? Ya. Untuk presentasi kalian hanya menjelaskan salah satu bendanya saja. Oke. Kan Ibu kasih 3 benda, jadi kalian jelaskan 1 benda saja. Oke. Ya. Dikumpul. Terakhir dikumpulkan. Boleh. Ketika presentasi kalian boleh bawa boleh LKPD, catatan kalian boleh. Untuk tambahan materi bisa dilihat di WhatsApp grup ya nak. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Sudah selesai? Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 sudah siap? Sedikit lagi. Kelompok 3 aman? Aman. Kelompok 4? Ini kesimpulan. Jadi hasil diskusi ditulis di sini. Oke. Iya. Alat dibawa karena kalian harus menjelaskan cara kalian menggunakan alat ukur itu seperti apa. Ingat ya, kalau ketebalan, posisi bendanya seperti apa, jangan sampai salah. Mengukur ketebalan berbeda dengan diameter, berbeda dengan panjang, gitu. Jadi harus disesuaikan. Oke? Nanti ada sesi tanya jawab. Oke, jadi setiap kelompok persiapkanlah pertanyaan untuk didiskusikan bersama kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Itu nanti Ibu akan melakukan penilaian dari keaktifan kalian. Oke? Sudah selesai, kelompok 1 sudah siap? Oke, silahkan kepada kelompok 1, tolong presentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan kepada teman-teman dan kepada Bu Putih. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nah, kalian pernah penasaran nggak sih mengapa kita bisa mengukur sebuah benda di kehidupan sehari-hari? Nah, di dalam ilmu fisika, pengukuran adalah membandingkan sebuah besaran dengan satuan yang digunakan. Dan salah satu aturan untuk mengukur adalah menentukan alat ukur yang sesuai. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hasil dari tentang pengukuran panjang benda dengan menggunakan 3 alat ukur, yaitu penggaris, mikrometer skop,
dan jangka sorong. Sebelum masuk ke materi kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Pertama, saya sebagai moderator, Muhammad Satrio Alabiu, dan teman saya Laila, Rabidah, Ebi, dan Indah yang akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, kepada Indah, kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil data pengukuran yang telah kami dapatkan. Kelompok kami mengukur 3 benda, yaitu daun, ketebalan pulpen, dan diameter luar tutup botol. Dari hasil pengukuran yang telah kami dapatkan, panjang daun menggunakan penggaris itu sebesar 240 mm. Sedangkan menggunakan mikrometer scrap itu tidak bisa digunakan. Dan juga jangka sorong juga sama, tidak bisa digunakan. Kemudian ketebalan pulpen dengan penggaris didapatkan 8 mm, mikrometer scrap sebesar 7,68 mm, dan jangka sorong sebesar 7,7 mm. Dan yang terakhir, diameter luar tutup botol yang kami dapatkan menggunakan penggaris itu sebesar 30 mm, mikrometer scrap tidak bisa digunakan, dan jangka sorong 31,4 mm. Lanjut. Lanjut kepada Laila, Ebi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menghitung ketebalan pena. Jadi, cara kita mengukur ketebalan pena menggunakan alat mikrometer scrap. Pertama, jangan lupa kita putarkan bagian mikrometer scrap dan ketebalan pena kita masukkan di bagian tengah pada mikrometer scrap. Tekan. Jika dirasa sudah ketat, di sini kita bisa lihat nilai meniusnya dan nilai utamanya. Baik, di sini saya melihat. Perhatikan ya temannya. Oke, di sini saya melihat nilai utamanya seperti buku penjelasan tadi. Nilai utama, apakah teman-teman nampak tulisan saya? Nampak. Oke. Nilai utamanya di sini yaitu 7,5 mm. Lanjut, nilai skala. Masukkan di skala nilus dan skala nonius. Skala nonius yang saya lihat yaitu 18. Lanjut, kita kalikan dengan ketelitian yang sudah diletakkan, tidak bisa digabungkan. Kalikan dengan yaitu 0,01 mm, dapatnya 0,18 mm. Apakah teman-teman dapat lihat? Lanjut, kita masuk ke rumus yang sudah dijelaskan buku sebelumnya, yaitu nilai sama dengan skala utama ditambah buka kurung skala nonius dikali ketelitian sama dengan kita salin skala utama 7,5 ditambah skala nonius 0,18, dapatnya 7,68 mm. Paham? Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu kesimpulannya adalah setiap benda memiliki alat ukurnya masing-masing. Mikrometer scrap dan jangka sorong digunakan untuk mengukur benda dengan ukuran yang lebih kecil, sedangkan penggaris cocok digunakan untuk mengukur benda yang lebih besar. Untuk mengukur ketebalan pulpen lebih baik menggunakan alat ukur mikrometer scrap, dan diameter luar tutup botol lebih baik menggunakan jangka sorong karena
Nah, daun yang kami gunakan ini lumayan panjang, jadi pengukuran panjang daun lebih cocok menggunakan penggaris. Jadi dalam penggunaan alatnya, kita harus melakukannya dengan baik dan disesuaikan dengan benda yang diukur. Itulah penyampaian dari hasil diskusi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan Vano. Baik, silakan. Saya Teguh Wano dari kelompok 3 yang bertanya. Biasanya penerapan mikrometer stroke dan jangka sorong di kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Coba kalian berikan contoh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Teguh Wano dari kelompok 3. Untuk penerapannya tentu saja digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil dan tipis. Contohnya, jika mikrometer scope itu bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman botol atau tabung yang ada di laboratorium. Bisa juga digunakan untuk mengukur ketebalan bahan baku seperti logam dan kayu. Sedangkan untuk jangka sorongnya bisa digunakan untuk mengukur diameter skrup atau baut kecil yang ada dalam perakitan mesin atau barang elektronik. Mikrometer skrup juga bisa digunakan untuk mengukur ketebalan plat logam tipis dalam industri logam atau bengkel. Oke, bisa diterima Vano? Oke, silahkan. Sakib, moderator tutup. Baik, itulah hasil dari penyampaian diskusi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan, silakan. Oke, baik, terima kasih kelompok 1, silakan maju. Kelompok 2. Kelompok 2 Ibu minta bagian mikrometer skrup yang dijelaskan. Oke? Silahkan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya Dwi Ananda sebagai moderator dan teman saya Nurul, Syafira, Tiffany, dan Faki. Baik, untuk hasil pengukuran akan dijelaskan oleh Syafira. Oke, di sini kelompok kami mengukur 3 benda. Yang pertama, Kuatkan sedikit lagi, kuatkan lagi. diameter kancing didapatkan hasil dengan garis 18 mm, diameter skrup 17,01 mm, 17,14 mm. Setelah itu, ketebalan koin. Ketebalan koin didapatkan menggunakan penggaris 2 mm, mikrometer skrup 1,5 mm, dan jangka sorong 1,66 mm. Selanjutnya, pengukuran lebar kertas dengan penggaris 180 mm, mikrometer skrup lebih dari 25 mm, dan jangka sorong 150,1 mm. Baik, untuk selanjutnya, ada Nurul. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan menghitung diameter kancing menggunakan mikrometer skrup. Nah, jadi kancingnya itu ditaruh di tengah sini, lalu ininya kita tekatkan. Ya. Nah, di sini sudah betul-betul ketat, kita lihat hasilnya. Ini boleh dicabut, tapi ini tak boleh digeser supaya hasilnya tak lama. Nah, yang saya dapatkan di sini skala utamanya 17 mm dan skala non-gasnya 1 mm. Skala non-gas ini kita kalikan dengan ketiga yaitu 0,01, maka hasilnya dapat 0,01.
Ini kami dapatkan 17,17 mm dan skala lurusnya 0,01. Dapatkan Dijumlahkan 17. 17,01 mm. Oke. Kesimpulan. Baik, langsung saja kita ke kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak. Jadi kesimpulannya adalah dari semua data yang kami dapatkan, kelompok kami menyimpulkan bahwa mikrometer scope adalah alat ukur yang paling teliti dan paling cocok digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil. Sedangkan penggaris cocok digunakan untuk mengukur benda yang lebih besar atau lebih panjang. Berdasarkan data yang kami dapatkan, kami menyimpulkan bahwa hasil data mikrometer scope dan jangka sorong hampir sama dikarenakan penelitiannya yang tidak jauh berbeda. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oke. Silakan Faren bertanya. Oke, baik. Saya Farhan Rizal dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok penerji, yaitu dari hasil yang kalian dapatkan, coba kalian urutkan dari alat ukur yang paling teliti. Berikan alasannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Jika diurutkan dari yang paling teliti adalah yang pertama mikrometer scope, yang kedua jangka sorong, dan yang ketiga penggaris. Alasannya adalah ini dapat kami lihat dari hasil pengukuran kami bahwa semua alat ukur yang digunakan dengan menggunakan mikrometer scope hasilnya terkecil yang kami dapat. Ini menandakan bahwa mikrometer scope adalah alat yang paling terkecil dan cocok untuk mengukur benda kecil. Oke, puas Faren? Oke, silakan ditutup. Baiklah, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 langsung maju ke depan. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 jangka sorong ya, jelaskan jangka sorong. Boleh di bawah, di bawah, di bawah. Oke, silakan. Assalamualaikum Kuat lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengukuran benda dengan menggunakan 3 alat ukur, yaitu penggaris, mikrometer scope, dan jangka sorong. Di sini saya Della sebagai moderator bersama teman saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini ada Cynthia, Safa, Tiara, Vano. Baiklah, silakan kepada Tiara, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari data pengukuran yang sudah kami cari tadi. Kelompok kami mengukur 3 benda. Yang pertama, diameter sedotan, panjang pulpen, serta ketebalan kertas. Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa diameter sedotan menggunakan penggaris itu menghasilkan 4 mm. Mikrometer scope hasilnya 3,37 mm dan menggunakan jangka sorong menghasilkan 3,8 mm. Lalu, panjang pulpen dengan penggaris didapatkan hasil 150 mm. Mikroscope tidak terdefinisi, begitu juga jangka sorong. Tidak, jangka sorong menghasilkan 149,02 mm. Setelah itu, ketebalan kertas menggunakan penggaris tidak terdefinisi, mikrometer scope 0,12 mm dan jangka sorong 0,2 mm. Baiklah, selanjutnya perhitungan jangka sorong yang akan dijelaskan oleh Syah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan jangka sorong. Di sini saya meletakkan sedotan pada rahang bawah. Kemudian di sini ditetapkan sehingga tidak seperti ini. Kemudian dapat dituliskan hasilnya. Safa di sini aja, Safa. Dan didapatkanlah hasil skala umpama sama dengan 3 mm.
menulisnya 8 dikalikan dengan 0,1 hingga di sini didapatkanlah 0,8. Kemudian untuk nilai akhirnya 3 ditambah 0,8. Hasil akhirnya didapatkanlah 3,8 mm. Oke. Kesimpulan. Itulah penyampaian dari hasil diskusi yang telah kami lakukan. Baiklah, Pak Rifano akan memberi kesimpulan. Kesimpulan dari hasil percobaan pengukuran benda dan 3 alat ukur ini adalah setiap benda memiliki alat ukurnya masing-masing. Alat ukur yang digunakan berdasarkan besarannya dan kuantitas atau besar kecilnya benda tersebut. Dari data yang kami dapatkan bahwa panjang pulpen tidak bisa diukur menggunakan mikrometer stroke dan ketebalan kertas tidak bisa diukur menggunakan penggaris. Ini menyatakan bahwa untuk benda yang terlalu kecil tidak bisa diukur oleh penggaris dan benda yang terlalu besar tidak bisa diukur oleh mikrometer stroke atau jangkau sorong pada skala tertentu. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan Alvira. Sebelumnya saat kalian melakukan pengukuran, kalian kan sempat mengatakan bahwa beberapa alat ukur tidak terdefinisi. Nah, coba kalian jelaskan apa maksud tidak terdefinisi itu. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Nafira, yaitu dari kelompok 2. Nah, jadi tadi ya benar memang kelompok kami ada menyebutkan tentang jawaban kami yang tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi itu artinya benda tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur panjang dan ketebalan benda tertentu. Sehingga kami membuat jawaban kami yaitu tidak terdefinisi. Ya, bisa diterima. Ada yang ingin menambahkan? Tidak? Oke, silakan ditutup. Baik, itulah tadi penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ke kelompok 3. Kelompok 4 silakan maju. Di bawah, di bawah. Oke. Silakan Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengukuran benda. Saya Fares sebagai moderator dan teman-teman saya, Amelda, Putri, Najla, dan Zidan. Baik, pertama akan dijelaskan oleh Najla. Baik, saya akan menyampaikan hasil pengukuran yang telah kami lakukan. Jadi, kami mengukur 3 buah benda, yaitu diameter kelereng, ketebalan daun, dan panjang buku. Dari pengukuran yang telah kami dapatkan, kami mendapatkan panjang diameter kelereng menggunakan penggaris yaitu 26 mm, lalu memakai mikrometer stroke 24,47 mm, lalu menggunakan jangka sorong 25,1 mm. Lalu dengan ketebalan daun memakai penggaris tidak bisa dilakukan, memakai mikrometer stroke 0,2 mm, lalu dengan jangka sorong 0,38 mm. Mengukur panjang buku menggunakan penggaris adalah 250 mm, menggunakan mikrometer stroke tidak dapat dilakukan, dan jangka sorong juga tidak bisa dilakukan. Baik, di sini saya akan menunjukkan cara pengukuran menggunakan jangka sorong. Jadi, saya meletakkan benda yang akan diukur di rahang bagian bawah jangka sorong, lalu ketatkan sampai bendanya tidak bergerak. Nah, dari pengukuran yang saya lakukan, saya mendapatkan skala utama yaitu 2,5 cm yang apabila dirubah ke dalam satuan milimeter menjadi 25 mm. Dan skala minus 1
rumusnya 1 dikali dengan ketinggian 0,1 mm. Hasilnya 0,1 mm. Kemudian saya menambahkan skala utama dan skala rumusnya untuk mendapatkan hasil akhir sehingga jumlah keseluruhannya adalah 25,1 mm. Oke. Nah, jadi itulah hasil pengukuran yang kami dapatkan. Kesimpulan dari hasil yang kami dapatkan adalah diameter kelereng dan ketebalan dapat diukur menggunakan mikrometer skop dan jangka sorong. Sedangkan panjang buku tidak bisa diukur menggunakan mikrometer skop dan jangka sorong. Hal ini terjadi karena buku yang terlalu panjang sehingga skala yang ada pada alat ukur mikrometer skop dan jangka sorong tidak bisa mengukurnya, dan diperlukan alat ukur yang lebih panjang seperti penggaris. Begitu pula dengan penggaris tidak bisa digunakan untuk mengukur benda yang terlalu kecil karena rawan terjadi kesalahan. Oke. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Saya Rafidah dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kalian menyebutkan bahwa menggunakan penggaris rawan terjadi kesalahan. Mengapa demikian? Baik, saya akan menjawab. Jadi penggaris itu memiliki skala terkecil yaitu 1 mm. Ketika kita menggunakannya untuk mengukur sesuatu yang berukuran kecil seperti ketebalan daun, maka penggaris tersebut tidak dapat menunjukkan angka yang pasti sehingga pengukurannya tidak tepat. Kita perlu menggunakan alat ukur yang lebih sesuai. Contohnya seperti mikrometer skop karena alat tersebut memiliki sistem repeat. Bisa diterima, Rafidah? Oke, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jadi semua yang kalian presentasikan itu sudah benar ya. Jadi ada 3 benda yang kalian ukur dengan 3 alat ukur yang berbeda, yaitu penggaris, mikrometer skop, dan jangka sorong. Ibu lihat dari hasil yang kalian presentasikan itu sudah dapat hasil akhirnya. Kemudian kalian juga sudah tahu cara penggunaan dari alat ukur tersebut. Oke, nah karena sudah kalian kerjakan LKPD, kemudian kalian juga sudah diskusikan ke depan, Ibu sedikit ingin menambahkan tadi ada yang bertanya bahwa ada alat ukur yang tidak terdefinisi, ya kan? Mungkin atau kata-kata tidak dapat diukur. Sebetulnya alat ukur itu bisa mengukur benda tersebut, tetapi skalanya tidak cukup. Oke, jadi contoh mikrometer skop itu dia tuh mampu mengukur benda 0 sampai 25 mm. Jadi lebih daripada 25 mm dia tidak bisa mengukur benda tersebut. Jadi lebih baik kalian menggunakan kata lebih dari 25 mm. Oke? Nah, ada pertanyaan lagi? Sejauh ini sudah paham semua? Oke, sudah paham. Nah, sebelum kita lanjut, nah, Ibu akan mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu, oke? Nah, supaya tidak terlalu tegang lagi. Nah, jadi aturannya adalah kalian lakukan apa yang Ibu ucapkan, jangan yang Ibu lakukan, oke? Oke, konsentrasi, pegang hidung. Pegang hidung. Hidung, pegang kepala, pegang telinga, pegang mata, pegang hidung, pegang pipi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang Ibu ingin memastikan bahwa materi hari ini dapat kalian terima dengan baik. Jadi Ibu akan melakukan kuis pemahaman. Oke, siapkan kertas selembar. Nah, oke. Siapkan kertas selembar. Silahkan dijawab soal kuis ini dengan tidak membuat soal. Jadi langsung saja dijawab di kertasnya. Jawabannya singkat saja. Langsung ke jawabannya. Oke. Yuk. Ayo, langsung dijawab ya, nomor 1, 2, dan 3. Waktunya tidak banyak.
Silahkan dijawab. Kerjakan sendiri-sendiri, percaya dengan kemampuannya masing-masing. Oke? Jangan lupa membuat nama, kelas, dan mata pelajaran. Oke? Yuk, ada 3 soal, langsung dijawab. Tidak perlu membuat soal. Nomor 3, buat selengkap-lengkapnya ya, dengan rumus yang telah kita pelajari tadi. Mana? Itu mikrometer sekrup, itu jangka sorong. Silahkan hitung hasil akhirnya. Yuk, nilai dari kuis ini akan Ibu jadikan hasil sejauh mana pemahaman materi kalian tentang bab pengukuran panjang ini. Oke, sudah selesai? Belum? Yuk, dijawab sebisanya saja. Kan tadi sudah kita lakukan juga diskusinya. Sudah selesai? Oke, yuk. Yang nomor 3 itu tinggal dibuat penjumlahannya saja. Sudah selesai? Sudah? Yuk, silahkan dikumpulkan kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 siapkan LKPD yang nanti harus dikumpulkan. Akan Ibu nilai hasil diskusi kalian. LKPD beserta kuis dikumpulkan. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Mana? LKPD? Oke, yang kuis? Oke.
Yuk. Oke. Dah, kumpulkan aja. LKPD. Yuk, dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan. Oke. Dah, LKPD. Oke. Sudah? LKPD? Hasil kuis? Sudah? Yuk, dikumpulkan. Oke. Oke. Siap. Oke. Kalian sudah melaksanakan diskusi dengan kelompok, kemudian kalian juga presentasi ke depan, ya. Jadi tadi kita menggunakan 3 alat ukur. Apa kesimpulannya? Jadi yang pertama bahwa penggaris itu tidak bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda, karena yang namanya ketebalan benda itu pasti sangat kecil, sehingga skala pada penggaris itu tidak mampu atau tidak sesuai lah untuk mengukur ketebalan benda. Jadi itu lebih cocok menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Oke. Nah, kemudian kelebihan dari jangka sorong dan mikrometer sekrup itu untuk mengukur ketebalan benda karena dia ada sistem jepit, ya kan? Tadi kalian menggunakan alat ukur sampai bendanya tidak bergerak lagi atau ketat, ya kan? Nah, itu lah yang membuat alat mikrometer sekrup dan jangka sorong itu cocok digunakan untuk benda yang tipis, supaya karena kalau kita pakai penggaris benda yang kita ukur itu kan bergerak-gerak karena dia sangat tipis, jadi hasil yang kita dapatkan juga tidak spesifik gitu. Oke. Nah, kalau ibu lihat dari segi presentasi tadi kalian masih ada yang ragu-ragu dan malu-malu untuk menyampaikannya, tidak masalah, itu nanti kita akan pelajari kembali. Kemudian untuk kuis tadi itu ibu koreksi, nanti ibu lihat sejauh mana pemahaman kalian. Oke? Nah, kemudian tadi faktor-faktor pengukuran itu banyak sekali ya, kemungkinan faktor yang terjadi itu karena kita kesulitan melihat skalanya, ya itu saja. Nah, ini kelihatannya masih tegang, jadi ibu akan melakukan ice breaking lagi. Oke, kalau ibu bilang tepuk satu kali. Kalau ibu bilang tepuk 2 kali, kalau tepuk 3 kali, gitu. Kalau 4 kali, kalau 5 kali, oke dicoba ya, fokus. Tepuk 4 kali, tepuk 3 kali, tepuk 5 kali, tepuk 2 kali, tepuk 5 kali, tepuk 2 kali, tepuk banyak kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi dari semua materi yang ibu sampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada? Coba Kaila disimpulkan. Silakan berdiri. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini di mana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran benda, yaitu human error, situasi lingkungan, dan keadaan alat. Pengukuran juga harus disesuaikan dengan besaran dan besar kecilnya benda agar hasilnya lebih tepat. Setiap alat ukur juga memiliki ketelitiannya masing-masing sebagai skala terkecil dari alat ukur tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Kaila. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Oke, silahkan Cynthia. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, yaitu pengukuran setiap besaran itu menggunakan alat ukur tertentu. Tapi ada juga beberapa alat ukur yang tidak dapat untuk mengukur benda tertentu, sehingga kita harus memilih dengan tepat sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Jadi ada juga beberapa contoh alat besaran panjang, yaitu penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Dan pada besaran waktu ada stopwatch, jam, dan lain-lain. Oke, siap. Beri tepuk tangan untuk Cynthia. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh dua teman kalian, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari pengukuran, kemudian dari besaran itu memiliki alat ukurnya sendiri, kemudian dari masing-masing benda berdasarkan kuantitas besar dan kecilnya benda itu ada alat ukurnya masing-masing pula gitu. Nah, oke.
Ibu ingin bertanya tentang jenis-jenis alat ukur. Nah, kalau alat ukur besaran panjang, apa aja tadi? Oke. Oke. Kalau alat ukur waktu? Stopwatch. Oke, sakit. Kalau alat ukur suhu? Termometer. Kalau alat ukur untuk mengukur massa? Timbangan. Selain timbangan ada neraca. Oke. Kalau alat ukur untuk intensitas cahaya? Luxmeter. Oke, jadi kalian sudah tahu ya bahwa besaran itu memiliki alat ukurnya masing-masing dan satuannya. Oke, jadi Ibu juga ingin menyampaikan hubungan antara besaran, alat ukur, dan satuannya. Jadi masing-masing besaran memiliki satuannya masing-masing. Ada gram, kilogram, meter gitu kan. Nah, untuk menyamakan hasilnya tentu kita harus mengkonversi satuan agar kita bisa membandingkan benda itu sama besar atau sama panjang atau berbeda gitu. Oke. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai besaran tersebut tentu kita membutuhkan alat ukur, oke? Untuk mengukur besar nilainya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan refleksi bersama. Nah, coba dari kelompok 2, coba kalian nih, menurutmu apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik, oke. Dari kelompok lain menarik tidak? Menarik. Oke. Nah, kenapa bisa menarik? Oke. Oke, coba itu Feby. Karena apa Feby? Karena tadi itu kita dah mempresentasikan sama-sama, Sama. ada mudah dipahami. Oke. Kemudian kita menggunakan simulasi melalui tadi Ibu tampilkan. Kemudian kita juga langsung mencoba dengan alat ukur. Kalau masih ada keliruan bisa dikonfirmasi lagi kepada Ibu, ditanyakan lagi pada Ibu. Oke, untuk yang kedua, apakah selama pembelajaran kamu mengalami kesulitan dalam berdiskusi? Tidak. Tidak. Oh, mungkin ada beberapa kelompok yang mengalami kesulitan. Nah, ya. Jadi kita harus berani untuk menyatakan pendapat lah di dalam suatu kelompok. Karena di dalam suatu kelompok kita itu berkolaborasi. Jadi bekerja sama dalam kelompok. Kalau misalnya ada teman yang salah atau keliru, itu kita harus benarkan atau kita kasih tahulah yang benar itu seperti apa. Disitulah pola diskusi kelompoknya akan terbentuk. Oke, Nak? Oke. Bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Bagian menghitung. Kemudian bagian apa lagi? Mungkin dalam penggunaan alat, karena memang alat itu kan baru sekali ini kan, kalian lihat yang familiar itu penggaris. Kalau penggaris tidak ada masalah. Kalau penggaris oke semua ya. Nah, jadi kalau untuk mikrometer sekrup dan jangka sorong itu memang harus teliti melihat skalanya karena itu sangat kecil kan di situ. Nah, berbeda dengan simulasi tadi kan sudah nampak lebih jelas. Berbeda kalau kita coba dengan alatnya langsung. Oke, karena dalam melakukan pengukuran ada yang namanya human error. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu cara penggunaan dan tidak teliti dalam melihat skalanya, maka hasil pengukuran kita pun akan salah. Oke. Melakukan pengukuran itu memang tidak bisa sekali lihat saja, tapi harus dilihatlah supaya mendapatkan hasil yang terbaik dan teliti. Oke, pengukuran yang tepat. Kemudian yang keempat, apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kalian pahami bersama? Dapat. Oke, kalau untuk jenis alat ukur sudah bisa? Sudah. Kalau menentukan besaran ini, alat ukurnya ini sudah? Sudah. Oke. Kemudian kalau menggunakan mikrometer sekrup tadi hitungan, ya kan? Nah, mungkin kan kalau hitungan itu kan bagian matematikanya. Nah, jadi kalian harus lebih menguasai matematika dan berlatih menghitung. Karena itulah yang bisa membuat kita lebih mahir untuk berhitung. Oke? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Ada pertanyaan? Oke, coba Syafira, Ibu ingin bertanya. Syafira,
Ya, coba Ibu ingin bertanya. Tadi mikrometer sekrup cocok untuk mengukur apa saja? Mikrometer sekrup. Apanya kancing? Ketebalan kancing. Oke. Kemudian kalau Kaila, kalau mengukur, menurut Kaila nih, mengukur panjang buku, itu lebih cocok pakai apa? Pakai penggaris. Oke, jadi kalian semua sudah bisa ya menentukan. Jadi kalau untuk mengukur benda yang lebih kecil, tipis, nah itu lebih cocok pakai apa? Jangka sorong. Oke, di antara kedua itu mana yang lebih teliti? Mikrometer sekrup, betul. Kenapa? Karena ketelitiannya lebih kecil dibandingkan jangka sorong. Jadi dia pun lebih cocok digunakan untuk mengukur benda yang tipis, kecil gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, ingat ya nak, jadi kita walaupun kita tidak, jangan patah semangat dulu. Kalau misalnya kita merasa kita belum mampu, kita harus terus berusaha belajar terus ya, diulang-ulang kembali lagi di rumah, jangan dilupakan lagi. Oke? Nah, kemungkinan materi yang akan kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya itu tentang perubahan iklim. Jadi Ibu harap sebelum masuk kelas kita semua belajarlah dulu di rumah, cari tahu dulu apa sebetulnya perubahan iklim ini. Nah, kalau sudah paham kan kita lebih gampang untuk berdiskusi di sekolah. Oke? Oke ya? Oke, Ibu mau ice breaking terakhir. Nah, yang terakhir ini main tepuk-tepuk lagi. Tepuk 5 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 5 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan lagi terkait materi kita? Tidak? Oke, segala sesuatu nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Ibu. Jangan malu untuk bertanya, tapi sampaikanlah kepada Ibu. Oke? Oke, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan silahkan dibereskan dulu. Alat-alatnya dimasukkan lagi ke dalam plastik yang Ibu berikan tadi. Silakan. Oke, mejanya dibereskan, bukunya dibereskan, jangan sampai meninggalkan sampah sedikit pun. Oke? Jangan sampai ada sampah, karena habis ini kan kalian akan masuk belajar lagi kan? Nah, ganti pelajaran. Oke, sudah selesai? Sudah? Mana? Ini Ibu ambil ya. Ya, silahkan bukunya dibereskan. Oke, karena mengingat waktu pembelajaran kita pun sudah selesai, jadi silahkan Fakih baca doa menutup pembelajaran kita hari ini. Doa. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi pengukuran kita hari ini. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Oke, silahkan dibereskan mejanya. Ingat ya nak, kalian harus belajar bagaimana caranya untuk perubahan iklim di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.